Berita aktual, 7 Agustus 2025. Dunia kembali diwarnai ketegangan di Timur Tengah, konflik di Gaza, kebangkitan kelompok bersenjata, dan serangan terhadap Israel terus menjadi sorotan. Namun peristiwa ini bukan sekadar isu politik. Bagi banyak orang percaya, ini adalah penggenapan nubuat Alkitab ribuan tahun lalu. Kitab suci mencatat, bangsa-bangsa seperti Babel, kini Irak, Edom, wilayah Yordania Selatan, Tirus, Lebanon kuno, dan Gaza, orang Filistin, semuanya menerima kutukan Tuhan karena menentang Israel. Sejarah membuktikan tanah-tanah itu tak pernah meraih damai sejati. Hari ini, dari Irak yang terus bergolak, Lebanon yang hancur secara ekonomi, hingga Gaza yang dilanda perang tanpa akhir, pola itu berulang. Pesannya jelas, siapa yang mengutuk Israel menentang Tuhan sendiri. Pertanyaannya, di tengah sejarah yang sedang terulang ini, di pihak manakah kita berdiri? Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia kita hari ini penuh dengan konflik, peperangan, dan kebangkitan kebencian yang lama terkubur. Banyak bangsa bersorak ketika Israel diserang. Banyak negara berpesta di atas penderitaan umat pilihan Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa dalam firman Tuhan ada bangsa-bangsa yang sudah dinubuatkan akan menerima murka dan kutukan dari Tuhan? Kutukan ini bukan hanya karena mereka berperang, tapi karena mereka menentang rencana Tuhan dan menyentuh biji matanya, yaitu Israel. Zakharia 2 ayat 8. Dan apa yang Tuhan tetapkan ribuan tahun lalu, sedang dan akan terus tergenapi di zaman kita ini. Negara pertama, Babel atau Irak modern. Firman Tuhan, Yeremia 50 ayat 13. Oleh karena kemurkaan Tuhan, negeri itu akan menjadi sunyi sepi, tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Setiap orang yang lewat akan tertegun dan bersuit karena segala pukulan yang menimpanya. Babel, yang sekarang wilayah Irak, dulu adalah pusat kekuatan dunia. Mereka membanggakan kemegahan. Mereka adalah bangsa yang pertama kali menyerang Yerusalem secara brutal, membakar bait suci, dan membawa umat Tuhan ke pembuangan, menghancurkan Yerusalem, dan mencuri barang-barang kudus dari bait suci. Kesombongan mereka membuat mereka merasa tak terkalahkan. Mereka memuja dewa palsu, memuliakan manusia di atas Tuhan, dan merampas benda kudus dari bait suci. Tuhan berfirman bahwa Babel akan menjadi reruntuhan yang tidak akan pernah kembali berjaya seperti dulu. Sejarah membuktikan, meski Irak pernah kaya minyak, tanah ini terus dihantui perang, kehancuran, dan krisis. Sejarah membuktikan Babel diratakan. Meski wilayahnya kini dikenal sebagai Irak dan sempat kaya minyak, negeri ini tak pernah lepas dari perang, teror, dan kehancuran. Perang Teluk, invasi, ISIS, semua menggenapi bahwa tanah ini tidak pernah mengalami damai sejati. Dan sampai sekarang, Irak tetap menjadi tempat konflik tanpa akhir, terpecah-pecah, dan tidak pernah stabil. Firman Tuhan sudah tergenapi. Pesan bagi kita, kesombongan dan penindasan terhadap umat Tuhan selalu berakhir dengan keruntuhan yang memalukan. Negara kedua, Edom atau Yordania bagian selatan. Firman Tuhan, Obaja 1 ayat 10. Karena kekerasan yang kau lakukan terhadap saudaramu Yakub, maka engkau akan ditutupi malu dan lenyap untuk selama-lamanya. Edom adalah keturunan Esau, kakak dari Yakub atau Israel. Meski masih saudara, Edom berkali-kali mengkhianati Israel. Saat Yerusalem diserang, mereka justru membantu musuh dan menutup jalan bagi orang Israel yang melarikan diri. Tuhan menyatakan Edom akan menjadi tandus selamanya.
Gunung Seir menjadi lambang kehancuran mereka. Tuhan membenci pengkhianatan yang dibungkus saudara kandung. Wilayah Edom kini adalah gurun kering di Yordania Selatan, kering, tandus, dan tak dikenal sebagai pusat peradaban tanpa kemuliaan. Menjadi saksi bisu bahwa siapa yang mengkhianati umat Tuhan akan menuai kehancuran. Pesan bagi kita, Tuhan memperhitungkan bagaimana kita memperlakukan saudara, apalagi saudara seiman. Negara ketiga, Tirus atau Lebanon. Firman Tuhan, Yehezkiel 26 ayat 14, Aku akan menjadikan engkau batu gundul, tempat nelayan menghamparkan jala. Engkau tidak akan dibangun kembali, sebab aku Tuhan telah mengatakannya. Tirus adalah kota pelabuhan megah di Lebanon kuno. Mereka kaya, kuat, dan penuh kesombongan. Tapi mereka juga mengejek kehancuran Yerusalem dan memperdagangkan orang Israel sebagai budak demi keuntungan. Tuhan membenci kesombongan yang memanfaatkan penderitaan orang lain untuk keuntungan sendiri. Tuhan berfirman, Tirus akan dihancurkan, dan sejarah membuktikan nubuat itu terjadi ketika Alexander Agung meratakannya. Nubuat Yehezkiel tergenapi ketika Alexander Agung meratakan Tirus. Hari ini Lebanon, khususnya selatan, menjadi basis militer Hizbullah yang terus memusuhi Israel. Negara ini hancur secara ekonomi, politik, dan moral. Pesan bagi kita, memanfaatkan penderitaan orang lain untuk keuntungan pribadi adalah dosa yang Tuhan akan balas. Negara keempat, Gaza atau Filistin kuno atau Palestina modern. Firman Tuhan, Amos 1 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan oleh karena 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut seluruh tawanan untuk menyerahkannya kepada Edom, maka aku akan melepas api ke tembok Gaza yang akan memakan habis puri-purinya. Gaza di zaman Alkitab adalah kota orang Filistin, musuh abadi Israel. Mereka sering menyerang dan menawan umat Tuhan tanpa belas kasihan. Mereka menculik dan menjual orang Israel. Tuhan berjanji akan menghancurkan benteng Gaza, kejahatan tanpa belas kasihan terhadap umat Tuhan. Dalam sejarah, Gaza berulang kali dihancurkan, dan bahkan sekarang menjadi pusat kebencian terhadap Israel melalui Hamas. Konflik Gaza hari ini hanyalah lanjutan dari kebencian ribuan tahun lalu. Dan nubuat Amos kembali menggema. Tuhan sendiri akan menghakimi Gaza. Pesan bagi kita, kebencian yang dipelihara lintas generasi akan membawa kehancuran lintas generasi. Saudara, keempat negara ini, Irak atau Babel, Yordania Selatan atau Edom, Lebanon atau Tirus, dan Palestina atau Gaza Filistin, adalah bukti nyata bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Mereka menjadi peringatan keras bagi bangsa-bangsa lain. Siapa yang menentang Israel, menentang Tuhan sendiri. Yesaya 34 ayat 2 menegaskan, sebab Tuhan murka terhadap segala bangsa dan geram terhadap segala tentara mereka. Ia telah mentapkan mereka untuk dibinasakan, diserahkan untuk dibantai. Dunia boleh menganggap ini sekadar sejarah, tapi di hadapan Tuhan, ini adalah catatan pengadilan yang akan tergenapi sepenuhnya pada akhir zaman. Saudara, kutukan Tuhan bukan hanya urusan bangsa-bangsa kuno. Ini adalah peringatan bagi setiap bangsa, setiap pemimpin, bahkan setiap pribadi. Pertanyaannya, apakah kita berdiri di pihak Tuhan atau kita berdiri di pihak yang dikutuk? Kita hidup di zaman di mana sejarah sedang terulang. Saat Tuhan mulai menghakimi bangsa-bangsa, kita harus memastikan hati kita bersih, berpihak pada kebenaran, dan tidak ikut bersorak atas penderitaan umat pilihan Tuhan. Mari kita mengingat satu hal, Tuhan selalu setia pada janjinya.
termasuk janji untuk mengutuk siapapun yang mengutuk Israel. Dan kalau janji kutukan itu pasti terjadi, janji berkat bagi yang mengasihi Tuhan pun pasti tergenapi. Kiranya kita memilih berdiri di pihak Tuhan sebelum terlambat. Tuhan tidak pernah berubah. Prinsip yang berlaku pada Babel, Edom, Tirus, dan Gaza berlaku juga bagi bangsa-bangsa modern. Bangsa manapun yang mengangkat tangannya melawan Israel akan menuai murka Tuhan. Bangsa manapun yang menindas umat percaya akan diadilinya. Pemimpin manapun yang membenci kebenaran akan dicopot oleh tangan Tuhan sendiri. Kutukan Tuhan bukan hanya urusan bangsa-bangsa. Ini juga berlaku secara pribadi. Apakah kita memusuhi orang yang Tuhan kasihi? Apakah kita berdiri di pihak yang salah dalam peperangan rohani ini? Apakah kita ikut bersorak ketika umat Tuhan jatuh? Kalau iya, saatnya bertobat. Tuhan yang menghakimi bangsa-bangsa adalah Tuhan yang sama yang akan menghakimi hati kita. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita sudah menyaksikan, baik dari berita maupun dari nubuatan, bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan sedang digenapi di hadapan mata kita. Kita melihat Hamas, kita melihat Gaza, kita melihat perang di Timur Tengah, kita melihat kebencian terhadap Israel. Namun di balik semua itu, Tuhan sedang menyingkapkan isi hati manusia. Tapi surga melihat ini sebagai pertempuran rohani yang menentukan nasib kekal banyak jiwa. Di satu sisi ada terang, di sisi lain ada kegelapan. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada netralitas di hadapan Tuhan. Yesaya 13 ayat 11 berkata, Aku akan menghukum dunia karena kejahatannya dan orang-orang fasik karena kesalahannya. Aku akan mengakhiri keangkuhan orang sombong dan merendahkan kecongkakan orang-orang yang gagah. Saudara, peringatan ini nyata. Tuhan tidak sedang berbicara kepada Hamas saja, tidak hanya kepada para pemimpin bangsa yang jahat, tapi kepada setiap hati manusia, termasuk hati kita, yang berani berjalan di luar kehendaknya. Alkitab mencatat berkali-kali bahwa ketika suatu bangsa, suatu kota, atau bahkan seseorang menolak jalan Tuhan, maka ada titik di mana Tuhan berhenti menolong. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena hati mereka keras dan tidak mau bertobat. Kita sudah melihatnya di zaman Nuh, air bah datang. Kita melihatnya di zaman Sodom dan Gomora, api turun dari langit. Kita melihatnya di zaman Israel melawan Filistin, peti perjanjian dirampas. Dan hari ini kita melihat bayangan dari semua itu terjadi lagi di tanah Gaza, di perbatasan Israel, di Timur Tengah. Tuhan sedang menepati firman-Nya. Jangan salah fokus, saudara. Perang ini hanyalah panggung depan. Di baliknya, ada peperangan rohani yang jauh lebih besar, yang menentukan arah sejarah dunia. Zakharia 12 ayat 9 berkata, Pada hari itu aku akan berikhtiar memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Artinya, siapapun yang berdiri melawan umat pilihan Tuhan, pada akhirnya tidak akan berdiri. Dan kita tahu,
Alkitab tidak pernah salah. Saudara, kita sedang hidup di garis waktu akhir dari dunia ini. Tidak banyak waktu tersisa. Jika suara Tuhan hari ini mengetuk hati, jangan tunda lagi. Matius 4 ayat 17 berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus tidak sedang berbicara kepada orang jahat di luar sana saja. Dia berbicara kepada setiap kita. Karena yang akan dihakimi nanti bukan hanya Hamas atau bangsa-bangsa, tapi juga hati kita. Tuhan sedang memisahkan domba dari kambing. Memisahkan mereka yang setia dari yang murtad. Memisahkan mereka yang mau berjalan dalam kasih dari yang menolak kebenaran. Ini adalah saatnya memihak, bukan pada politik, bukan pada ideologi, tapi pada kerajaan Tuhan. Karena di hari terakhir, paspor kita, kewarganegaraan kita, atau sejarah hidup kita tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan hanyalah darah anak domba. Saudara, lihatlah Gaza hari ini. Lihatlah kehancuran di tanah itu. Itu adalah peringatan keras dari Tuhan untuk dunia, bahwa segala kuasa yang dibangun di atas kebencian, kekerasan, dan penolakan terhadap Allah akan runtuh. Namun peringatan ini bukan untuk mereka saja, tetapi juga untuk kita yang mendengar firman ini. Jangan tunggu sampai bencana datang ke rumah kita, baru kita mencari Tuhan. Jangan tunggu sampai pintu bahtera ditutup baru kita mau masuk. Ibrani 3 ayat 15 berkata, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Jadi, inilah seruan saya. Bangunlah dari tidur rohanimu. Buanglah dosa yang membelit. Lepaskan semua kompromi dengan dunia ini. Karena Tuhan sedang bergerak dengan cepat. Dan hanya mereka yang berada di pihaknya yang akan selamat. Dunia sedang menonton Gaza, tapi surga sedang menonton hati kita. Dan pada akhirnya, hanya ada dua kata yang akan kita dengar dari Tuhan. "Masuklah, hai hambaku yang setia," atau "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Pilih hari ini, saudara, karena waktu hampir habis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran
bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya. Sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya.
Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.